kasih telah hadir kembali di pertemuan kita. Bagaimana kabarnya ibu-ibu? Ya, puji Tuhan baik ya. Dan sekarang sebentar lagi kita akan melanjutkan kegiatan P2K2 kita dalam modul pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha langkah 5, yaitu memilih cara dan tempat menabung. Namun sebelum kita memulai kegiatan kita, ada baiknya kita tepuk semangat dulu. Kalau sekarang ibu-ibu boleh berdiri dulu. Ya, saya akan contohkan ya. Tepuk semangat. 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 Jadi ketika semangatnya itu kita melompat ya. Ya, sekarang tirukan ya ibu ya bu ya. Saya akan pimpin, kita akan mengikuti gerakannya. Ya, tepuk semangat. 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 Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih atas partisipasinya ibu-ibu. Silakan duduk kembali. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi kita mengenai memilih cara dan tempat menabung. Perlu kita ketahui bersama bahwa menabung dengan rutin bisa disesuaikan dengan pola pendapatan kita. Baik itu pendapatan yang kita dapatkan di harian, mingguan, bulanan, musiman. Yang penting itu pendapatan kita bisa kita sisihkan untuk kita menabung. Rutin menabung memang itu bisa dikatakan berat ya, apalagi jika dibandingkan dengan pengeluaran-pengeluaran kita sehari-hari. Apalagi jika tidak memiliki pendapatan tetap. Nah, menabung dengan rutin tadi seperti yang saya katakan harus mengikuti pola pendapatan kita. Yaitu bisa dilakukan harian, mingguan, bulanan, atau musiman, asal langsung disisihkan setiap ada pendapatan. Jadi, jangan menunggu selesai melis pengeluaran akan ada sisa pendapatan, akan ada sisa dari pengeluaran, karena itu tidak akan mungkin terjadi. Apabila kita sudah melis anggaran pengeluaran, tetapi pada akhirnya tidak tersisa pendapatan kita, maka kita tidak akan bisa menabung. Nah, jadi pada kesempatan ini saya akan menanyakan, siapa ibu-ibu di sini yang sudah menabung? Ya, Ibu Fatimina? Ibu biasanya menabung di mana, Ibu? Oh, di celengan ya, Bu ya. Berarti Ibu ada celengan ya di rumah ya. Jadi anak-anak punya, Bu? Ya, anak-anak juga punya. Ya, bagus itu. Jadi setiap kali ada pendapatan sebaiknya disisihkan ya. Jadi siapa lagi yang punya tabungan? Ya, Ibu Adimina? Ibu ada tabungan, Bu? Ya, Ibu menabung di mana? Di koperasi. Oh, bagus. Ya, bagus itu. Jadi nanti di sini kita akan membahas berbagai tempat-tempat menabung dan kita bisa mendapatkan wawasan yang lebih lagi ya mengenai tempat-tempat menabung. Nah, jadi di setiap tempat menabung ini nanti akan ada kelebihan dan kekurangan. Saya punya flipchart ya. Kita akan membahas mengenai tempat-tempat menabung. Saya akan bacakan. Yang pertama ini di rumah dan diletakkan di celengan. Tempat menabung pertama itu di celengan ya. Kemudian ada sekolah anak. Sekolah anak biasanya ada tempat menabung ya untuk anak-anak. Selanjutnya arisan. Nah, siapa di sini ibu-ibu yang sering ikut arisan? Ya, sepertinya hampir semua ya kita ikut arisan. Nah, selanjutnya di kelompok simpan pinjam, PKK, Dasawisma, dan lain-lain. Nah, jika ibu-ibu sudah mengikuti kegiatan PKK, kita juga bisa menyimpan di kegiatan PKK itu. Selanjutnya di koperasi dan selanjutnya di bank pasar. Ya, ini bank pasar. Nah, di sini kita akan membahas apa saja kelebihan dan kekurangan dari masing-masing tempat menabung ini yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama, di rumah atau celengan. Lokasi mudah dijangkau atau tidak? Ya, jadi di sini terchecklist ya. Lokasi mudah dijangkau. Celengan checklist berarti mudah dijangkau.
Selanjutnya, sekolah anak mudah dijangkau atau tidak? Nah, kalau sekolah anak mudah dijangkau. Kemudian selanjutnya, arisan mudah dijangkau atau tidak, ibu-ibu? Mudah dijangkau, apalagi kalau arisannya teman-teman kita ya di dampingan kita di PKH ini. Selanjutnya di kelompok simpan pinjam. Nah, apakah mudah dijangkau? Mudah dijangkau. Selanjutnya koperasi. Nah, koperasi. Jika ada di desa kita yang membuka koperasi, nah kita bisa menabung di koperasi tersebut. Jadi gampang dijangkau. Selanjutnya di bank pasar. Bank pasar umumnya bank berada di tingkat kecamatan. Jadi mungkin jika desa kita jauh dari kecamatan, maka akan sulit dijangkau ya. Jadi bank pasar itu termasuk di lokasi yang susah dijangkau. Selanjutnya di sini, setoran harus rutin atau tidak? Nah, di celengan di rumah setorannya tidak harus rutin. Tidak harus rutin, artinya tidak ada paksaan ya. Jadi tidak ada ikatan bahwa kita harus menabung di hari ini, di tanggal ini. Jadi terserah kita mau menabungnya kapan. Selanjutnya di sekolah anak. Sekolah anak setoran harus rutin atau tidak? Tidak. Tidak ya. Di sekolah anak. Selanjutnya di arisan. Arisan setoran harus rutin? Ya, harus rutin. Karena di arisan ini ada peraturannya ya. Jadi harus rutin dalam menabung. Selanjutnya di kelompok simpan pinjam. Ada setoran harus rutin atau tidak? Di sini disebutkan tidak harus rutin. Artinya ketika kita ada pendapatan lebih, kita bisa menabung di hari itu juga. Selanjutnya di koperasi. Di koperasi setoran harus rutin atau tidak? Ya, di sini dikatakan anggota harus membayar simpanan pokok setiap bulan. Nah, jadi di koperasi juga sama, ada peraturannya sehingga kita harus menabung setiap ada jatuh tempo. Selanjutnya di bank pasar, setoran harus rutin atau tidak? Tidak, ya, tidak. Selanjutnya bisa diambil sewaktu-waktu. Jadi artinya di sini bisa diambil sewaktu-waktu, kapan kita butuh kita bisa mengambil. Nah, di celengan bisa kita ambil kapan kita butuh. Di sekolah anak tidak bisa, umumnya hanya diambil pada akhir semester. Di arisan bisa diambil sewaktu-waktu? Tidak. Ini harus ada sistemnya juga ya. Selanjutnya di kelompok simpan pinjam bisa diambil sewaktu-waktu? Bisa. Selanjutnya di koperasi bisa diambil sewaktu-waktu? Di sini dikatakan bisa. Dan begitu juga demikian halnya dengan bank pasar, bisa diambil sewaktu-waktu kapan kita butuh. Selanjutnya selanjutnya ini di kolom selanjutnya ada biaya administrasi atau tidak. Jika kita menabung di rumah di celengan, tidak ada biaya administrasi. Ya, jadi ini seperti yang saya katakan tadi, kita bisa bebas kapan saja melakukan tabungan ya, menabung. Selanjutnya di sekolah anak, ada biaya administrasi atau tidak? Tidak. Selanjutnya di arisan, ada biaya administrasi atau tidak? Ya. Di sini dikatakan bahwa di koperasi, di arisan, maksud saya di arisan, ada biaya administrasi. Selanjutnya di kelompok simpan pinjam, ada biaya administrasi, koperasi ada biaya administrasi, dan bank pasar ada biaya administrasi. Jadi yang tidak ada biaya administrasinya hanya terdapat di celengan dan sekolah anak. Selanjutnya, untuk mendapatkan bunga atau sisa hasil usaha ya, di rumah atau celengan tidak mendapatkan, sekolah anak tidak mendapatkan, arisan tidak mendapatkan, kelompok simpan pinjam tidak mendapatkan, koperasi mendapatkan SHU, bank pasar juga mendapatkan SHU atau bunga. Ya, jadi kita bisa mulai memilih ya di mana kita bisa menabung, apakah kita mendapat keuntungan atau tidak. Kolom selanjutnya ada risiko dicuri atau tidak. Nah, di celengan anak, di celengan ada risiko dicuri. Ya, jadi apabila kita menyimpannya tidak baik, maka ada kesempatan untuk dicuri orang lain. Selanjutnya di sekolah anak, tidak ada risiko dicuri karena umumnya disimpan oleh guru atau pihak sekolah.
Selanjutnya di arisan. Arisan ada risiko dicuri? Ya. Pengurus bisa membawa lari uang. Karena ada beberapa kasus yang saya tahu ya, beberapa arisan itu ada kepala arisannya yang membawa kabur uang jika sudah mendapat uang yang banyak. Selanjutnya di kelompok simpan pinjam. Ada risiko dicuri juga? Ya, pengurus bisa membawa lari uang. Koperasi tidak ada, umumnya sudah berbadan hukum. Jadi tidak ada alasan untuk para pengurus membawa lari uang karena bisa dikenakan hukuman. Selanjutnya di bank pasar. Di bank pasar tidak ada risiko untuk dicuri. Nah, jadi melalui bagan ini, melalui tabel ini, kita bisa mengetahui kelebihan dan kekurangan masing-masing tempat kita menabung. Apakah di celengan? Di celengan ini resiko dicuri ini apakah besar atau tidak? Misalnya di koperasi, apakah kita mendapat keuntungan atau tidak? Jadi, ibu-ibu bisa memilah di mana kita dapat menabung dengan baik dan rutin. Kita perlu memilih tempat menabung yang sesuai dengan kebutuhan kita agar tujuan menabung itu bisa tercapai. Jadi jangan nanti kita menabung di tempat yang sekiranya mempersulit kita ketika kita mengambil tabungan untuk kebutuhan kita. Selanjutnya dan juga beberapa tempat tempat menabung ini memiliki persyaratan tertentu dan berbeda. Contohnya saja di bank pasar atau di koperasi ya. Nah, jadi misalnya di koperasi ini dan di bank pasar ini ada persyaratan yang harus dilengkapi. Misalnya di bank ya, harus menyerahkan identitas diri seperti KTP, SIM. Nah, jadi ada berkas-berkas yang harus kita serahkan ya. Selanjutnya harus mengisi formulir yang disediakan oleh bank. Jika ibu-ibu tidak bisa menulis, wajib membawa pendamping atau yang mendampingi ibu-ibu untuk mengisi formulir tersebut. Selanjutnya membayar setoran awal di bank. Jadi sebelum kita melakukan tabungan di bank harus membayar setoran awal. Selanjutnya misalnya di koperasi. Di koperasi juga demikian, kita harus menunjukkan identitas diri kita, kemudian harus membayar biaya administrasi. Nah, jadi ada beberapa persyaratan yang harus kita lengkapi untuk melaksanakan atau menabung di tempat-tempat tertentu ya. Selanjutnya, jika ada yang ingin ibu-ibu tanyakan dengan saya nantinya, bisa kita lanjut ya. Mungkin nanti ibu-ibu bisa menanyakan kepada saya langsung ataupun nanti via telepon kita bisa berdiskusi ya. Jadi terima kasih untuk kesempatan kali ini. Jangan lupa nanti untuk membanding-bandingkan di mana sekiranya tempat menabung yang mempunyai kelebihan lebih banyak dibanding kekurangannya. Sampai jumpa kembali di pertemuan berikutnya.